Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya pemirsa? Sehat walafiat insya Allah ya. Kita berjumpa lagi di podcast IHBS. Kali ini kita akan mengangkat tema yang lagi hits, yaitu tentang pemotongan. Apa itu yang dipotong? Yaitu hewan kurban. Kita akan bincang-bincang seputar kurbanmu, surgamu. Kalau kata dua pemateri kita ini, kurban itu mudah. Semudah apa? Kita tanya para narasumber kita. Yang pertama yaitu penanggung jawab hewan kurban atau panitia kurban di IHBS, yaitu Ustadz Hendro. Assalamualaikum Ustadz Hendro. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar Ustadz Hendro? Masya Allah. Sehat. Sehat walafiat. Makin bertambah? Insya Allah harus bertambah hewan kurban. Oh, hewan kurbannya, Masya Allah, luar biasa. Dan juga di sebelahnya Ustadz Hendro, kita sapa juga nih Ustadz, panitia dan juga humas hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban di IHBS. Ustadz ini unik dan lincah. Siapakah? Ustadz Oyim. Assalamualaikum Ustadz Oyim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Oyim, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tim tetap kompak? Kompak, kuat. Kuat, Masya Allah. Hewan kurban terus bertambah? Terus gemuk dan bertambah. Terus gemuk dan bertambah, Masya Iya. Allah. Tapi sebelum itu teman-teman dan pemirsa, kita tanya dulu Ustadz Hendro. Ustadz Hendro, ini di dalam Islam ada anjuran kita untuk berkurban ya. Itu seperti apa dan hikmahnya seperti apa itu Ustadz Hendro dalam Islam? Silakan Ustadz Hendro. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di dalam ajaran Islam atau dalam syariat kita ya. Syariat kurban itu sudah ada sejak dulu. Masya Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Masya Allah. Ya. Surat paling pendek Ustadz Hendro. Surat paling pendek sekali. Pendek, ya. Masya Allah. Dan ini surat yang paling pendek, mudah dihafal, tetapi kalau mau diaplikasikan ke dalam kehidupan itu susah. Itu Orang sudah. berkurban susah. Itu sudah. Iya kan? Makanya orang yang berkurban itu hanya orang yang bisa terpanggil hatinya dan bisa mengaplikasikan di dalam ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Masya Allah, Masya Allah. Hikmahnya apa? Hikmahnya banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau berkurban itu kan pasti bersyukur. Oh. Ya. Jangan sampai bakhil, jangan sampai menyia-nyiakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi berkurban. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis itu Nabi itu berkurban dengan dua kibas, Masya ya, Allah. yang bertaring. Ya, kambing warnanya besar. putih gemuk, Oh, gemuk ya. ya kan? Bahkan Nabi juga yang menyembelih sendiri, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah mengingat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena ini bermula dari syariat kurban ini bermula dari ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini hikmah yang mungkin sedikit saja yang pendek yang bisa kita ambil dari hikmah kurban itu sendiri. Intinya Seperti itu. berani, ikhlas, syukur, Ustadz Hendro ya. Iya. Terus juga kalau tadi bicara syukur, hewan kita kan ini ya nyembelih gitu ya, pasti dong harta kita keluar Iya. gitu loh. Itu makin habis dong. Enggak dong. Gimana, Ustaz? Kalau orang berkurban itu enggak bakalan miskin. Masya Allah. Enggak bakalan sampai harta itu habis, 7 keturunan enggak bakalan. Pasti Allah akan berikan lagi. Masya Makanya kalau kita lihat ayat yang lainnya, la in syakartum la azidannakum. Ya. pasti ditambah. Jadi orang berkurban kan bersyukur. Ah. Kalau bersyukur berarti Allah akan tambahkan. Seperti Masya itu. Allah. Jadi Ustaz Indra. kalau berkurban pasti insya Allah tambahkan ya. Nah, Nah iya, sekarang betul. pertanyaannya kita pelesiran, touring aja bisa Nah, ya. iya. Masya Allah. Masa kurban nggak bisa gitu ya? Masa touring bisa, iya kan, camping bisa. Camping bisa. Masa harga yang murah ini yang kurbannya cuma setahun sekali nggak bisa, gimana sih? Kayaknya Ustadz Hendro nyindir yang sebelah nih, Ustadz Ngeri, Hendro nih. Pak. Itu Ngeri, pertanyaan yang ya. sebelah nih. Iya. Ustadz Oyim katanya camping kemarin ya. Ustadz Iya, Oyim. kemarin baru camping Baru nih. camping. Banyak kemarin buntutnya. Nah sebelumnya Yang ikut juga ikut touring teman-teman ya. Iya, touring. Tapi pertanyaannya berkurban kan nih? Insya Insya Allah Allah. berkurban. Insya Allah berkurban, Ya kan? ya. Kita mengajar. Pertanyaan selanjutnya, kurbannya di mana Pak Oyim? Di HBS dong. Di HBS. Banyak benefitnya. Nah, apa itu yang kita mau tahu tuh? Ustadz Oke, Oyim, silakan. nih, pemirsa, bagi antum semuanya yang berniat untuk berkurban di HBS, Masya Allah, keutamaannya banyak sekali. Pertama, ya,
hewan kurbannya tersertifikat dinas kesehatan. Oh, Masya Pasti Allah. sehat, Pak. Alhamdulillah Ya. ya. Nggak ada penyakit kuku? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Ustadz Hendro bener ya. Nggak Kalau ada. kalau hewan kurban itu ada syarat-syaratnya betul kan? Nah iya. ini Oke. pastikan sehat Pak. Oke, Tanpa dinas cacat, kesehatan. tanpa buta, tanpa cacat kaki atau Oke, itunya. terus apa lagi, Pak Im? Kemudian bisa menyembeli sendiri. Menyembeli sendiri. Bisa nyembeli sendiri. Kalau yang belum bisa? Belum bisa diajari sama ustadz-ustadz sunnah kita Oke. yang ada di HBS. Terus yang motong siapa yang bantuin nanti? yang bantuin ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Hendra. Nah, Yang Masya langsung Allah. ya, yang dampingin ya, Insya Allah ya. Insya Allah kita bantu. Selain beliau berkorban di HBS juga Sampai- berkorban tenaga Nah, untuk gitu masyarakat. deh, Masya Allah. Yang penting jangan kurban perasaan nih. Nah, jangan hanya korban perasaan 1 tahun ya kan? Iya. Baik, baik. Oke. Terus tadi dinas kesehatan bisa nyembeli sendiri. Iya. Terus tadi ada tim sesuai sunnah ya. Betul. Terus sama dapat apa lagi tuh? Dan pengkorbannya dapat sertifikat dari HBS. Masya Allah, Insya Allah ya. Insya Yang Allah jelas dapat. nomor 1 ikhlas dulu Ustadz Hendro ya. Ikhlas. Insya Allah ya. Karena itu syarat ibadah itu. Baik. Nah kita mau tanya lagi. Dan nih. ada lagi Pak Indra, ada lagi. Apa tuh? Harga 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Meskipun zamannya sudah berbeda, harga tetap sama. Bobot Beratnya tetap sama. Berat tetap sama. Bahkan lebih murah dari yang samping-samping Oh, ini. Masya Allah. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Itu jadi cek toko sebelah. Tapi Iya. bisa dibandingkan. Bahkan memang kalau ini kita mau tanya Ustadz Hendro juga nih sebagai ketua panitia. Memang ada ya Ustadz Hendro yang cuma beli hewan kurban, tapi ternyata nggak potong di sini mau dibawa keluar. Oh, banyak. Banyak ya? Bahkan kalau kita lihat, kalau handphone saya itu setiap hari itu ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak beli hewan kurbannya itu di IHBS, kemudian kurbannya di tempat lain? Ya boleh. Masya Ya, Allah. ini kalau banyak yang beli di sini kurban di tempat lain ya, ini tandanya bahwasanya kalau di IHBS hewan kurbannya itu murah. Oh, Masya Gak Allah. mungkin dong orang mau beli di IHBS kalau hewan kurbannya mahal, nggak mungkin. Bobotnya oke lagi dari kata Mm-mm, Pak Oyem ya. gitu. Oke, berarti IHBS dengan segenap keunggulannya itu, ini sebenarnya sejak kapan Ustadz Hendro IHBS ini? Dan juga sudah berapa lama ini pengalaman? Silakan Ustadz Hendro. Masya Allah. Jadi kegiatan atau program kurban di IHBS itu sudah ada sekitar 15 tahun lah kita Masya mengadakan Allah. program ini. Masya Dan Allah. setiap tahun itu meningkat terus. Ya, orang yang ingin berkorban di IHBS itu banyak sekali. Masya Allah. Bahkan dari 15 tahun itu ada orang yang memang sudah langganan dengan IHBS. Oh Allah. Setiap tahunnya tuh kurban, Ustadz pokoknya saya kurban nih 2 ekor, Ustadz saya kurban 1 ekor, Ustadz saya ikut yang kolektif, boleh silakan. Ustadz boleh enggak saya berkurban di rumah saya tapi belinya di IHBS, boleh silakan. Oke. Jadi di IHBS itu ya itu tidak terbatas harus berkurban di IHBS saja, boleh beli sini kurban di tempat lain. Oh. Atau bahkan ada nih yang beli, Ustadz beli di sini ya tapi antarnya ke Pandeglang Banten. Masya Allah. Pandeglang Banten. Kepercayaan. Tetap dilayani itu Iya ya. dilayani. Padahal Pandeglang Jakarta. Pandeglang coba kalau kita lihat beli di sini kirimnya ke Pandeglang. Emang di Pandeglang nggak ada hewan kurban? Nah, kan? Itu yang kita lihat. Betul. Berarti ini sudah jaminan nih Insya Allah ya urusan harga apalagi bobot ya. Sekarang kita tanya sama Kak Oyem, memang sebenarnya harganya bisa di-spill gak Kak Oyem? Masya Allah, nih. Apa namanya harganya itu berapa aja sih? Ya, kita spill ya. Kita spill dari kambing atau domba dulu Pak. Oke. Ya. Untuk hewan kurban tipe D itu dengan bobot 30 kg. Harganya 3 juta Pak In. Cuman 3 juta. 3 juta. Dengan dapat bobotnya 30 kg. Masya Allah. Kemudian tipe berikutnya ada tipe C dengan bobot 35 kg. Yang super berapa? Nah, langsung super ya. Langsung super. Super 50 kg. 50. Harga 2 tahun yang lalu 5 juta Pak In. Tahu nggak? Tahun ini berapa? Tahun ini Masih sama dong. 5 juta. Masya Allah. Masya luar biasa. Ya. Luar biasa. 50 kg 5 juta. Informasi yang kita dapat juga harga memang tahun 2 tahun lalu ya. Iya. Betul. Untuk sapi nih, patungan sapi. Nah, Jadi naik cuma 275.000 untuk patungan per orang. iya betul. Ya. Tapi bobotnya nambah 50 kg. Nah, Benar gitu. nggak Ustadz Hendro? Bobotnya Benar lebih Masya Allah. lebih Benar. Jadi bobotnya itu harganya murah tapi bobotnya itu bertambah. Bertambah. Gitu. Masya Ini yang benefit yang bisa kita
ambil dari kurban di IHBS. IHBS ya. Iya kan? Tapi sebelum itu Ustaz Hendro ini kayaknya pada haus nih. Kita minum dulu. Iya, sama dari tadi Anda pengen minum nih. IHBS water. Minum silakan Ustaz Hendro. Kita Tadi pengen serius minum nih. sekali ngomongin hewan-hewan kurban ini ya. Karena bukan hanya hewan kurban yang perlu makan dan minum, kita juga perlu membicarain minum dulu. Barakallahu IHBS water, teman-teman. Silakan. Bisa dapetin di IHBS Mart. Silakan. Ada manis-manisnya nggak ini? Hmm. Masya Allah. Baik, kita selanjutnya mau tanya lagi ya Mas Sendo. Tadi bicara Pandeglang, ada nggak hewan kurban yang dibawa sampai ke seberang lautan gitu? Ya bukan hewannya tentunya ya, mungkin ada biayanya atau apa dan seterusnya untuk ya program-program tebar begitu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi selain berkurban di IHBS, Ya. kita juga membuka peluang bagi kaum muslimin yang ingin berkurban di daerah peradaban. Ya, Di mana aja jadi tuh Ustaz? saudara-saudara kita yang mungkin barangkali mereka yang ada di timur Indonesia, yang ada di barat Indonesia atau bahkan mungkin yang tengah Indonesia, yang mereka itu setiap tahunnya itu kalau mencicipi daging itu setahun sekali. Allah. Karena susah mungkin kan. Karena mungkin kebiasaan untuk makan daging, beli daging mahal dan sebagainya. Itu kita kirim. Ya, seperti di Alor NTT Nusa Tenggara Timur itu ada. Ya. Kita ada yang berkurban di sini, Ustadz saya mau berkurban di Alor Nusa Tenggara Timur. Boleh silakan. Baik. Kita kirimkan ke Alor, bukan hewan kurbannya, ya, dengan harga yang sudah ditentukan. Misalnya kambing itu 2.500.000 misalnya. Ya kan? Ustadz mau kurbannya 2 misalnya, ya kan? Ya udah, kita kirimkan duitnya, kemudian nanti dibelikan di sana di Alor NTT. Ada juga yang di Putusibau, Masya Allah, Mataram. Kalimantan Ada yang di Dinas ya Kalimantan. Kalimantan. Nah, iya. Artinya banyak ya. Banyak di daerah-daerah yang memang sesuai dengan keinginan sohibul kurban. Masya Allah. Mau kurban di mana nih? Masya Allah. Jadi tidak harus di IHBS. Sapi juga bisa sapi. Sapi juga bisa. juga bisa ya. Ya, Kirim keluar ya. kirim keluar ke Masya Allah. DSPN atau daerah Sunnah Peradaban Peradaban Nusantara. Baik. Seperti Masya itu. Allah, paket lengkap pemirsa. Tadi Ustaz Hendro sampaikan mau yang ke Jabodetabek boleh, Boleh. gitu kan? Bahkan Banten tuh tadi tuh. Nah ini ada yang daerah program kita dakwah Sunnah Peradaban Nusantara tadi Ustaz Hendro sampaikan ada Alor, ada Nias, ada Putusibau, Iya. bahkan sampai ke ujung pulau Papua sana ya, Wamena Merauke, iya. dan Merauke, Masya Allah. Masya Nah, Allah. cuma begini pertanyaannya. Ini untuk Ustaz Oim mungkin ya, Ustaz Oim. Caranya gimana Ustaz Oim? Caranya gimana nih? Kita mau punya rezeki nih, terus mau beli, mau lihat dulu gimana, bisa gak? Silakan. Sangat bisa. Mau langsung pilih ke kandang bisa Pak In. Oh gitu, survei langsung. Bisa survei langsung, kita Diantar anterin ke panitia? kandangnya. Iya, Oke. biar nggak dibilang goib gitu kan. Nah, iya. Kalau langsung pilih ke kandang bisa. Goib, goror gitu ya. Iya, goror. Ini kita hewan kurbannya mana nih gitu kan. Iya, siap. Atau percayakan sama panitia juga bisa. Panitia insya Allah amanah ya, Oke. amanah. Beli tipe C dengan bobot sekian, insya Allah itu yang akan diberikan. Bisa divideoin atau digambarin? Bisa divideokan. Oke. Kita videokan nanti hari H bisa datang Mbak In. Oke. Kira datang langsung bisa nyembelih sendiri. Boleh, bisa dikasih nama di kandangnya? Bisa. Oh bisa, Iya, bisa ya Ustaz Hendro ya. Bisa Baik, baik, dikasih baik nama. masuk. Nah, tadi caranya ya, Iya. cara pengen kurban di HBS itu seperti apa? Iya. Caranya gampang, cukup WhatsApp ke nomor panitia di bawah. Nomor panitia di bawah nanti ini. Di bawah ini nanti di nomor panitia cukup nanti sama langsung dilayani Ustadz Hendro. Ustadz Hendro langsung. Beliau ya. lah, Beliau layani. ketua panitianya ini para Bahkan nih pemirsa. ada nih Ustadz Indra nih Hmm. yang mau spill hewan kurbannya langsung ke kandang Oke. sama harganya mungkin. Iya. Ketika pas datang ke kandang, Hah? lihat kok harganya lebih mahal ya. Hah? Nah, tadinya niatnya mau langsung beli ke kandang nih. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Bisa jadi kalau beli ke kandang kan lebih murah nih. Iya, betul. Ternyata lebih mahal. Ya udahlah balik lagi ke IHBS deh. Iya. Gitu. Karena Ujung-ujungnya IHBS sudah MOU-an kali ya. Iya. Kembalikan ke Masya HBS Ustadz ya. Iya. Iya. Ujung-ujung. Udah aja kita seperti itu. Oke. Baik, baik. Sangat menarik pemirsa. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu kan? Mumpung masih Zulhijjah ya. Sampai tanggal 9 atau 9 insya Allah. atau 10 malam masih dilayani atau gimana Ustaz? H-1 Satu ya. masih Iya, bisa. Oke, Masya Allah. Yang penting jangan setelah
khotib turun dari mimbar baru. Tapi masih bisa Ustaz Masih Hendro. bisa. Tapi di luar ya. Kan mungkin ya. hari-hari tasyrik kan. Ya, tapi mungkin ke DSPN begitu kali Ustaz Iya. Hendro ya. Insya Allah ya. Tapi kalau di HBS itu kurbannya cuma di hari H saja, di tanggal 10 saja. Di tanggal untuk pemotongan ya. Iya. Tanggal 11, 12 di hari tasyrik itu kita tidak ada Tidak pemotongan. ada. Baik, kalau mau kirim ke DSPN bisa tadi ya, program Bisa. DSPN insya Allah. Iya. Baik, yang terakhir nih kita mau tahu kalau saya nih pekurban, terus mau pesen bagian misalnya paha kanan gitu kan, atau kaki depan kiri gitu misalnya, bisa nggak mesen begitu? Terus di IHBS kalau tadi dibilang pengalaman, seperti apa aja prosedurnya yang ada di sini? Ya, prosedurnya. Jadi untuk jamaah yang ingin kurban di HBS Baik. itu bisa memesan daging maksimal sepertiga dari hewan kurban. Sepertiga. Iya. Konfirmasinya kapan? Paling lambat? Nah, konfirmasi paling lambat tadi sama. Oke, sama ya dengan Jadi ketika Sandro tadi ya. pendaftaran biasanya ditanya sama Sandro, pesan hewan apa dagingnya enggak Oke, biasanya gitu. baik. Siap, Sangat siap, fleksibel siap. insya Sangat Allah. fleksibel ya. Bisa gitu ya. Oke. Dan di hari H biasanya orang tuanya yang pekurban nggak bisa datang nih, dikirim pakai driver bisa. Iya pakai ojol. Oke, oke. bisa. Kalau info-infonya tahun lalu tuh ada 117 kambing, ada 16 sapi. Sekarang sapi ada berapa, Ustaz? Sapi tahun ini sudah 17 ya. Oke, baik. 17. Jadi lebih banyak di tahun lalu. Oh, Ustaz lebih Indra. banyak ya, Masya Cuma Allah. lagi 10 ya. Timnya udah oke, padet ya, Pak. Timnya juga siap gitu ya. Terus prosedurnya lengkap ya. Iya. Antusias kalau kita lihat dari jumlah yang ada saat ini dengan tahun lalu, berarti saat ini banyak antusias Masya untuk kurban Allah, di HBS. Masya Allah. Oh, Makanya oke. jangan sampai ketinggalan di HBS. Iya. Memang masih ada hari tasyrik, tapi kalau kurban di HBS cuman ada di tanggal 10, ya. Jangan sampai dilewatkan tanggal 10 itu. Baik, Indra. Masya Allah, luar biasa. Para pemirsa dimanapun berada, segera, jangan sampai kehabisan. Mau tahu kapan? Ya sekarang. Mau kapan lagi? Nggak ada lagi waktu. Yuk segera. Tim sudah oke, harga bersaing dan seterusnya ya. Dan juga yang paling penting adalah kepercayaan. Sudah 15 tahun, timnya juga banyak ya. Masya Allah, Maka banyak dari sekali. itu para pemirsa sekalian, hubungi nomor ketua panitia kita di bawah ini. Demikian pemirsa, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik pembicaraan kita pada kali ini ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.